Langit senja yang biasanya cerah kini berubah muram, seolah menyembunyikan firasat buruk yang akan datang. Awan hitam bergulung-gulung di cakrawala, menelan mentari yang perlahan tenggelam di balik ufuk. Di tengah lautan luas, sebuah kapal patroli kecil milik kepolisian terombang-ambing melawan arus. Di dalamnya, dua polisi wanita, Brigadir Zahra dan Brigadir Dora, duduk tegang, berusaha menjaga kendali dan tetap tenang di tengah angin yang semakin menggila. Ombaknya makin besar, Zahra, teriak Dora, tangannya menggenggam erat kemudi kapal. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka meski udara mulai menggigit dingin. Perintah patroli laut hari itu terasa seperti misi biasa. Namun tak ada yang menyangka bahwa langit akan murka, dan laut akan menelan mereka bulat-bulat. Kilatan petir menyambar hanya beberapa meter dari kapal, disusul suara gemuruh yang membuat dada bergetar. Zahra memeluk rompi pelampungnya, bibirnya bergetar memanjatkan doa. Lalu semuanya terjadi dalam sekejap, gelombang raksasa datang dari sisi kiri kapal dan menghantam keras lambung kapal. Suara kayu retak, tubuh terhempas, dan teriakan terakhir terdengar sebelum dunia berubah menjadi gelap. Ketika Zahra membuka matanya, cahaya matahari menyilaukan pandangannya. Ia terbaring di pasir, tubuhnya setengah basah dan penuh luka gores. Kepalanya pening, mulutnya asin oleh air laut. Ia berusaha bangkit, dan di kejauhan, ia melihat Dora tergeletak tak jauh darinya. Dengan sisa tenaga, Zahra merangkak dan mengguncang tubuh sahabatnya. Dora, bangun, kita selamat. Pulau itu sunyi, liar, dan tak berpenghuni. Hanya suara burung-burung asing dan deburan ombak yang menyambut mereka. Tak ada sinyal, tak ada kapal penyelamat, tak ada jejak manusia. Mereka sendirian di tempat asing yang belum pernah mereka kenal. Harapan pun perlahan menguap seperti embun pagi. Sementara itu, dari balik rimbunnya pohon kelapa, sepasang mata tua memperhatikan mereka diam-diam. Herman, seorang kakek yang telah 17 tahun hidup menyendiri di pulau itu, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dua perempuan berseragam lengkap, terdampar seperti mimpi aneh. Ia sudah lupa kapan terakhir kali mendengar suara manusia selain dirinya sendiri. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Herman mendekat, membawa sebotol air dan buah kelapa. Zahra dan Dora terkejut melihat pria renta berkulit legam, kurus, namun masih memiliki pancaran tajam di matanya. "Kalian, dari mana?" Suaranya serak, namun penuh ketulusan. "Kalian selamat dari badai itu." Hari itu menjadi awal dari kisah aneh yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Dua polwan muda, tangguh dan terlatih, kini bergantung pada seorang kakek tua di Pulau Sunyi. Mereka tak tahu bahwa pulau itu akan menjadi saksi dari peristiwa yang akan mengguncang banyak hati, dan menciptakan cerita yang akan viral di kemudian hari. Hari-hari pertama di pulau itu terasa seperti siksaan tanpa akhir. Zahra dan Dora, yang terbiasa dengan kehidupan disiplin dan penuh kendali, kini harus belajar bertahan hidup dari nol. Tidak ada sinyal komunikasi, tidak ada tempat berteduh selain gubuk kayu tua milik Herman yang reyot dan nyaris roboh. Angin malam menusuk tulang, dan suara hutan liar di malam hari menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Herman, yang awalnya hanya berniat membantu, perlahan menjadi satu-satunya sandaran hidup mereka. Ia mengajarkan mereka cara mencari makanan dari alam, bagaimana membuka kelapa dengan batu, menangkap ikan di sungai kecil yang tersembunyi di balik semak, dan membuat api dari ranting kering. Zahra sempat menangis saat pertama kali harus makan ikan mentah, sementara Dora hampir pingsan saat melihat ular melintas di dekat kakinya. Namun waktu membuat segalanya berubah. Ketegangan dan rasa takut itu perlahan larut dalam rutinitas. Herman menunjukkan kasih sayang seperti ayah kepada mereka, meski sesekali sorot matanya menyimpan luka masa lalu yang tak diucapkan. Ia bercerita bahwa dulu ia seorang nelayan, namun keluarganya tenggelam dalam kecelakaan kapal yang sama mengerikannya seperti yang mereka alami. Suatu malam, saat hujan turun deras dan gubuk hanya berpelita cahaya dari obor kelapa, Zahra tak bisa tidur. Ia duduk memeluk lututnya, memandangi api yang menari di tungku kayu. "Apakah kita akan pernah kembali ke rumah, Dora?" bisiknya, hampir tak terdengar. Dora hanya menatap kosong ke langit-langit, air matanya menetes perlahan. Keduanya merindukan keluarga, suara kota, dan bahkan hiruk-pikuk jalanan yang dulu mereka anggap biasa. Hari-hari pun terus berganti. Waktu menjadi musuh yang tak terlihat. Minggu menjadi bulan, dan tanpa sadar, mereka telah 3 bulan terdampar. Tubuh mereka mulai kurus, pakaian lusuh,
rambut memanjang, dan wajah kehilangan cahaya muda. Namun dalam keterasingan itu, tumbuh sesuatu yang tak terduga, rasa nyaman terhadap keberadaan Herman. Herman sendiri mulai terlihat berbeda. Ia tak lagi sekadar kakek penyendiri. Dalam diam, ia memperhatikan setiap gerak Zahra dan Dora, merasakan kehadiran mereka mengisi kehampaan bertahun-tahun. Ia tertawa lagi, ia menyanyi saat mencuci tangan di sungai, dan ia bahkan membuat ukiran kayu untuk mereka sebagai hadiah ulang tahun, meski tak satupun dari mereka tahu tanggal pasti hari itu. Suatu pagi, Zahra merasa mual hebat dan muntah di belakang gubuk. Awalnya ia pikir hanya keracunan makanan hutan. Namun gejala itu terus berlanjut. Tubuhnya lemah, dan ia merasa ada yang aneh dalam dirinya. Dora pun mulai mengalami hal yang sama sepekan kemudian. Ketika mereka saling membicarakan kondisi masing-masing, ketakutan yang lama terkubur mulai muncul ke permukaan. Dengan tangan gemetar, mereka menyadari kemungkinan yang tak ingin mereka pikirkan. Namun bagaimana bisa, mereka hanya bertiga di pulau itu, dan satu-satunya pria yang bersama mereka adalah Herman. Tangis Zahra pecah malam itu, begitu keras hingga menggema ke seluruh pepohonan. Dora hanya memeluknya, tak bisa berkata-kata, hatinya hancur. Herman pun akhirnya tahu, ia tidak menyangkal, tidak juga membela diri. Ia hanya duduk diam di depan api unggun, memandang kobaran nyala yang mengingatkannya pada masa muda yang hilang. Aku bukan malaikat, katanya lirih, tapi aku juga bukan iblis. Aku hanya, sendiri terlalu lama. Zahra menatapnya dengan mata merah dan napas tersengal, antara benci dan putus asa. Mereka bertiga hidup dalam keheningan yang mencekam selama beberapa hari. Zahra dan Dora tak ingin menatap wajah Herman, namun mereka juga tak bisa meninggalkan pulau itu sendirian. Dalam keterpaksaan, mereka tetap berbagi tempat tinggal, namun jiwa mereka tercerai-berai. Janji sebagai penegak hukum kini terkubur oleh kenyataan pahit yang tak pernah mereka bayangkan. Namun di tengah gelap itu, muncul benih harapan. Dora mulai mengusap perutnya perlahan, menyadari bahwa kehidupan sedang tumbuh di dalamnya. Bukan hasil dari cinta, bukan pula kehendak hati, namun tetaplah kehidupan yang tidak bersalah. Ia memutuskan untuk bertahan. Kita harus kuat, Zahra, demi anak ini. Kita harus keluar dari pulau ini. Kita harus kembali, dan membawa kebenaran. Langit pagi di hari ke-101 terasa berbeda. Burung-burung bernyanyi lebih nyaring, dan angin laut membawa aroma yang asing, aroma perubahan. Di kejauhan, suara mesin samar terdengar. Dora dan Zahra saling menatap. Apakah itu mimpi? Ataukah pertanda bahwa dunia luar akhirnya menemui mereka kembali? Suara itu semakin jelas. Bukan ilusi, bukan mimpi, melainkan deru baling-baling dari sebuah helikopter penyelamat. Zahra dan Dora berlari ke tepi pantai dengan sekuat tenaga, meski perut mereka mulai membesar dan tubuh terasa berat. Mereka melambaikan tangan, berteriak sekuat mungkin, suara parau mereka bercampur dengan tangis dan harapan yang selama ini mereka kubur dalam kesunyian. Helikopter itu menukik pelan, menimbulkan pusaran pasir di pantai yang membuat mata mereka perih. Dua petugas berseragam meloncat turun, lalu terdiam saat melihat dua wanita berseragam polisi dengan perut buncit berdiri di samping seorang kakek tua bertopi lusuh. Salah satu petugas berkata pelan, "Ya Allah, ini mereka." 3 bulan lebih mereka dianggap hilang, bahkan beberapa pihak sudah menggelar tahlilan. Pencarian resmi dihentikan setelah 2 minggu. Tapi satu nelayan yang tak menyerah melaporkan melihat asap dari kejauhan. Tim penyelamat akhirnya menyisir ulang wilayah itu, dan menemukan mereka, dalam kondisi yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata, "selamat." Saat tiba di daratan, Zahra dan Dora langsung dilarikan ke rumah sakit militer. Pemeriksaan medis dilakukan menyeluruh, dan hasilnya mengejutkan semua orang. Kedua polwan itu tengah mengandung anak dalam usia kandungan hampir 4 bulan. Media segera menangkap kabar ini, dan dalam waktu singkat, cerita mereka menjadi viral, dengan spekulasi liar dan tudingan tanpa ampun. Di tengah sorotan media, Herman dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Ia tidak melawan, tidak mengelak. Ia duduk tenang, menatap lantai, dan berkata dengan suara berat, "Aku tak bisa memutar waktu. Tapi biarkan aku tanggung semua akibatnya." Polisi bingung, apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu. Apakah hubungan itu atas dasar suka sama suka, atau paksaan? Tak ada saksi, hanya mereka bertiga. Zahra memilih diam, menolak semua wawancara dan penyelidikan.
Dora akhirnya yang angkat bicara di depan komisi etik. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, kami tidak ingin menjadi korban yang dikasihani, tapi kami juga tidak ingin jadi wanita yang dibenci karena keadaan. Yang terjadi bukan karena cinta, tapi karena keputusasaan. Kami hanya ingin hidup. Publik terbelah. Ada yang menghujat, menyebut mereka mempermalukan institusi. Ada yang membela, menganggap mereka pahlawan yang bertahan dalam tragedi dan tetap hidup untuk menyuarakan kenyataan. Namun satu hal yang pasti, mereka bukan lagi hanya dua polisi wanita biasa. Mereka adalah simbol dari kompleksitas manusia, rapuh namun kuat, hancur namun bangkit. Pimpinan kepolisian menggelar sidang internal. Karir Zahra dan Dora dipertaruhkan. Namun seorang jenderal tua berdiri dan berkata, jika kalian mencopot pangkat mereka, kalian juga harus mencopot nurani kalian. Keputusan akhir, mereka akan dipindahkan ke bagian non-lapangan sampai proses persalinan selesai dan evaluasi psikologis dinyatakan stabil. Sementara itu, Herman menunggu hasil persidangan dengan tenang. Ia ditempatkan di ruang tahanan rumah sakit karena usianya yang lanjut. Saat diwawancarai oleh salah satu jurnalis, ia hanya mengatakan satu hal, aku tak tahu bagaimana dunia menilainya, tapi aku tahu, aku bukan pahlawan. Aku hanya manusia tua yang terlalu lama sendiri, dan melakukan sesuatu yang tak bisa dimaafkan oleh siapapun kecuali waktu. 4 bulan kemudian, 2 bayi lahir di ruang bersalin yang sama. Zahra melahirkan anak perempuan, dan Dora anak laki-laki. Mereka memutuskan untuk memberi nama yang sama-sama bermakna, Nur dan Aska, cahaya dan kekuatan. Tangis bayi mereka memecah keheningan malam, menandai awal babak baru dalam hidup yang telah porak-poranda. Zahra menatap jendela rumah sakit sambil menggendong Nur. Dalam hatinya, ia tahu hidup tak akan sama. Tapi ia juga tahu satu hal, bahwa dari reruntuhan trauma, seseorang tetap bisa membangun harapan. Meski dunia menuduh dan menghukum, seorang ibu tetap akan melindungi hidup kecil yang tak pernah meminta dilahirkan dari luka. Hari-hari setelah kelahiran Nur dan Aska bukanlah hari yang dipenuhi kebahagiaan seperti lazimnya kelahiran seorang anak. Zahra dan Dora menjalani masa nifas mereka dalam sorotan kamera, bisikan tetangga, dan tatapan mata penuh curiga dari rekan-rekan yang dulu menyebut mereka sahabat setia negara. Dunia telah berubah bagi mereka, bukan lagi tentang menjaga hukum, melainkan bertahan dari vonis sosial yang lebih kejam dari pengadilan manapun. Setiap kali mereka berjalan keluar rumah dinas, bisikan orang-orang menusuk tajam. Itu dia, polwan yang katanya mengandung anak dari kakek tua itu. Beberapa menatap dengan kasihan, tapi lebih banyak yang mencibir dengan sinis. Zahra memeluk bayinya lebih erat setiap kali mendengar hinaan itu, seolah pelukannya bisa membentengi sang anak dari stigma yang belum sempat memilih untuk lahir ke dunia. Dora lebih tenang, tapi bukan karena hatinya damai. Ia menutup semua akun media sosialnya setelah membaca ratusan komentar kejam. Bukan korban, mereka pelacur berseragam. Tulis seseorang. Malam-malam Dora dipenuhi mimpi buruk, ia kembali berada di pulau itu, sendirian, dalam hujan, memeluk perutnya yang berdarah. Ketika bangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan Aska menangis di sampingnya, seolah merasakan ketakutan ibunya. Pihak institusi mencoba mengendalikan situasi. Mereka mengatur jadwal konseling psikologis, menyarankan cuti panjang, bahkan menawarkan program pindah ke luar kota. Tapi Zahra dan Dora tahu, sejauh apapun mereka pergi, nama mereka akan selalu lebih dulu tiba. Lari dari bayang-bayang tidak akan membuatnya hilang, kata Zahra suatu pagi, dengan suara lelah, kita harus menghadapinya. Suatu sore, Herman mengirim surat dari ruang tahanan rumah sakit. Tulisan tangannya gemetar, penuh goresan tinta yang meluber. Dalam surat itu, ia menuliskan, kalau kalian ingin aku dihukum seberat-beratnya, aku takkan melawan. Tapi kalau kalian ingin aku hilang dari dunia, aku juga bersedia. Hidupku tak lagi punya arah. Tapi jika kalian, bahkan satu dari kalian saja, bisa menemukan sedikit ketenangan setelah semua ini, itu sudah cukup bagiku. Dora membaca surat itu berulang-ulang. Hatinya campur aduk. Ia membenci apa yang terjadi, tapi ia tak bisa membohongi dirinya. Tanpa Herman, mereka mungkin sudah mati di pulau itu. Dunia menuntut cerita hitam dan putih, padahal kenyataan mereka adalah abu-abu. Penuh kabut, tanpa arah yang jelas. Ia tak bisa memaafkan, tapi juga tak mampu melupakan. Zahra justru menolak membuka surat itu. Baginya, Herman adalah luka yang belum kering.
Ia menjaga Nur seperti menjaga sisa kehormatannya yang telah direbut. Meski putrinya lahir dari trauma, ia bersumpah takkan membiarkan siapapun menyakiti anak itu. Aku akan jadi pelindung yang gagal aku dapatkan, katanya di depan kaca, saat menyisir rambut Nur yang masih halus dan tipis. Kejutan datang 2 minggu kemudian. Pengacara pro bono mengajukan permintaan pengampunan kepada pengadilan, dengan alasan kesehatan dan usia Herman. Sebuah sidang mendadak diadakan. Di ruang sidang, Herman duduk di kursi roda, tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan tangannya menggigil. Zahra dan Dora diminta hadir, bukan sebagai saksi, tapi sebagai pertimbangan moral. Dalam ruang itu, waktu seolah berhenti. Tak ada kamera, tak ada media. Hanya mereka bertiga, dan hakim yang memandang dengan mata jernih. Zahra akhirnya membuka suara. Ia berdiri, memandang Herman dengan tatapan tajam. Kami tidak bisa melupakan, tapi kami juga tidak ingin kebencian kami menjadi warisan anak-anak kami. Biarkan hukum yang menentukan, bukan kami. Putusan dijatuhkan, Herman akan menjalani sisa hidupnya di panti rehabilitasi lansia, dengan pengawasan negara. Ia menunduk, mengucap terima kasih pelan. Saat dibawa keluar ruangan, ia sempat menoleh ke Zahra dan Dora. Pandangan itu bukan minta maaf, bukan juga minta simpati. Hanya tatapan seorang pria yang akhirnya tahu, akhir hidupnya bukan di Pulau Sunyi, tapi di dunia yang memaksanya bertanggung jawab. Tahun itu, untuk pertama kalinya, Dora dan Zahra menerima undangan untuk berbicara dalam seminar trauma dan kekuatan perempuan. Mereka tidak menyampaikan kisah lengkapnya, tapi satu kalimat Zahra membuat ruangan sunyi, kami bukan korban dalam cerita ini. Kami adalah penyintas, dan kami memilih untuk hidup. Dari reruntuhan moral, dari tubuh yang hancur dan nama yang tercoreng, dua wanita itu memilih jalan yang berat, membesarkan anak-anak mereka bukan dengan rasa malu, tapi dengan keberanian. Sebab mereka tahu, jika tidak mereka yang melindungi anak-anak itu dari masa lalu, tak ada siapapun yang akan melakukannya. 3 tahun telah berlalu sejak hari itu. Zahra dan Dora tak lagi memakai seragam kebanggaan mereka. Kini, mereka adalah ibu tunggal yang menjalani hidup dalam keheningan, di sebuah kota kecil yang jauh dari keramaian. Mereka membuka kedai kopi kecil di pinggir jalan, tempat orang-orang datang bukan untuk bergosip, melainkan untuk duduk diam ditemani musik jazz pelan dan aroma biji kopi yang baru digiling. Nur dan Aska tumbuh menjadi anak-anak yang ceria, meski dalam darah mereka mengalir cerita yang tak pernah bisa dijelaskan. Mereka bersekolah di tempat yang sama, duduk di kelas yang sama, dan entah mengapa, keduanya memiliki ikatan yang begitu kuat, seolah takdir tahu bahwa mereka adalah dua jiwa yang terikat sebelum dunia mengenalnya. Namun masa lalu tak pernah benar-benar mati. Suatu hari, seorang pria muda datang ke kedai mereka. Ia tidak memesan kopi, hanya berdiri memandangi dinding yang penuh lukisan buatan Dora. Tatapannya dalam, seperti mencari sesuatu. Zahra, yang melayaninya, langsung merasakan hawa tak biasa. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Pria itu hanya tersenyum dan berkata, saya anak Herman. Darah Zahra seketika membeku. Ia menarik napas, mencoba tetap tenang. Saya tidak datang untuk menuntut apapun, lanjut pria itu. Ayah saya sudah meninggal 3 bulan lalu. Tapi sebelum meninggal, ia meninggalkan pesan tertulis, meminta saya untuk menemui 2 wanita yang mengubah hidupnya, entah untuk meminta maaf, atau sekadar menyampaikan bahwa ia tidak pernah melupakan. Dora keluar dari dapur dan langsung terdiam begitu melihat pria itu. Matanya berkaca-kaca. Kenangan akan Herman bukan hanya luka, tapi juga simpul yang tak pernah selesai diurai. Mereka mempersilakan pria itu duduk. Malam itu, mereka berbicara panjang. Tentang Herman, tentang hidup yang gagal dia perbaiki, dan tentang surat terakhir yang belum sempat ia kirimkan. Surat itu dituliskan dengan tangan yang sudah renta, penuh coretan dan noda tinta. Aku tidak berharap mereka mengerti, tapi aku berharap mereka hidup, tidak untuk memaafkan, tapi untuk bangkit. Jika aku punya satu penyesalan, itu bukan karena aku dihukum, tapi karena aku menyentuh hidup yang seharusnya tak kusentuh. Setelah pria itu pergi, Zahra menangis diam-diam di kamar. Ia memandangi Nur yang tertidur dengan boneka kayu kecil di tangannya, boneka yang dulu dibuat oleh Herman di pulau itu. Ia benci boneka itu, tapi putrinya menyukainya tanpa tahu sejarahnya. Bagaimana bisa aku membenci sesuatu yang anakku cintai? Bisiknya pelan, menggenggam jemari kecil Nur. Di lain sisi,
Dora mulai menulis buku. Bukan autobiografi, bukan pula kisah dramatis. Tapi buku anak-anak, dengan karakter hewan-hewan di pulau terpencil. Ia tak menyebut nama, tak menyinggung trauma. Tapi bagi siapapun yang tahu kisah mereka, cerita-cerita itu menyimpan jejak luka yang dibungkus senyuman. Ketika buku itu akhirnya diterbitkan, tak banyak yang tahu siapa penulisnya karena Dora menggunakan nama pena. Namun perlahan, buku itu menjadi populer, bukan karena skandal, tapi karena kelembutan dan kejujuran dalam setiap katanya. Anak-anak membacanya, tertawa, dan orang tua diam-diam menangis saat menyelami makna tersembunyi di balik cerita sederhana itu. Di tahun keempat, sebuah undangan datang ke alamat mereka. Komnas Perempuan ingin memberikan penghargaan kepada Zahra dan Dora atas keberanian mereka bertahan, bicara, dan membesarkan anak-anak dengan penuh cinta. Mereka awalnya ragu untuk datang. Tapi saat Nur dan Aska memandang mereka dengan mata bersinar dan berkata, "Kami bangga punya ibu seperti kalian," mereka tahu, ini saatnya. Malam penganugerahan itu sunyi tapi hikmat. Zahra berdiri di panggung, memandang ruangan dengan tenang. "Kami tidak ingin dianggap pahlawan. Kami hanya perempuan yang dipaksa dunia untuk memilih tetap hidup saat hidup tidak lagi terasa adil. Tapi jika ada satu hal yang ingin kami wariskan pada anak-anak kami, itu adalah, kita tidak bisa memilih bagaimana dunia memperlakukan kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita membalasnya." Tepuk tangan menggema, bukan karena kisah tragis mereka, tapi karena keberanian untuk berdiri tegak. Di balik luka, di balik aib yang dipaksa mereka pikul, mereka tetap menjadi ibu. Tetap menjadi manusia, dan yang terpenting, tetap mencintai, meski dulu mereka pernah dibinasakan oleh cinta yang salah. Waktu terus berjalan, dan kini Nur dan Aska memasuki usia sekolah dasar. Keduanya tak pernah lepas satu sama lain, saling menjaga seperti saudara kandung, meski mereka tak pernah tahu cerita lengkap tentang siapa ayah mereka. Zahra dan Dora sepakat untuk menyimpan kebenaran hingga anak-anak cukup dewasa untuk memahami. Tapi dunia, seperti biasa, tak pernah sabar untuk membongkar masa lalu yang disembunyikan. Suatu hari, sepulang sekolah, Aska pulang dengan mata sembab. Di tangannya ada kertas coretan bertuliskan, "Anak haram." Zahra gemetar saat membaca tulisan itu. Nur hanya diam, memeluk Aska dan berkata, "Aku bilang ke mereka, dia anak yang paling baik yang pernah aku kenal." Zahra mencium kepala Nur, sambil menahan tangis yang kembali membuka luka yang sudah ia kubur dalam. Dora datang tergesa, matanya merah. "Kita tak bisa terus begini, Sah. Kita pikir anak-anak aman. Tapi dunia sudah lebih dulu menodai mereka." Zahra menatap Dora, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Bukan karena mereka akan dibenci lagi, tapi karena kini anak-anak mereka yang menjadi sasaran. Malam itu, mereka berdua berbicara berjam-jam. Tentang kebenaran, tentang trauma, tentang hak anak-anak mereka untuk tahu dari mana mereka berasal, meski kenyataannya pahit. Akhirnya mereka sepakat, saat ulang tahun Nur dan Aska yang ke-8, mereka akan menceritakan segalanya. Tidak sebagai tragedi, tapi sebagai sejarah keluarga yang harus diterima dengan kepala tegak. Tibalah hari itu, di depan dua anak yang duduk bersila sambil memegang kue ulang tahun sederhana, Zahra dan Dora menatap satu sama lain. Lalu perlahan, dengan suara pelan, mereka mulai bercerita. Tentang badai, tentang pulau, tentang seorang lelaki tua yang menyelamatkan sekaligus menghancurkan mereka. Tentang keberanian untuk melahirkan mereka meski dunia menolak. Tak ada tangis, tak ada amarah, hanya keheningan. Nur memegang tangan ibunya, dan berkata, "Jadi, aku anak yang lahir dari luka." Zahra menggigit bibirnya, air matanya jatuh. "Tidak, sayang, kamu lahir dari kekuatan, dari pilihan untuk tidak menyerah. Kamu bukan aib, kamu anugerah." Aska menatap ibunya dan bertanya, "Apa aku harus malu?" Dora menggenggam wajah anak lelakinya. "Tidak, kamu tidak pernah salah. Yang salah bukan kamu, bukan kami. Tapi mereka yang tidak tahu apa yang terjadi dan memilih untuk menghakimi." Beberapa minggu setelah percakapan itu, sesuatu berubah dalam Nur dan Aska. Mereka tak lagi sembunyi dari pertanyaan. Mereka menjawab dengan tenang, dengan kata-kata yang pernah diajarkan ibu mereka, "Kami mungkin lahir dari cerita yang rumit. Tapi kami hidup dengan cinta yang tulus." Ketenangan itu menular ke orang-orang sekitar. Perlahan, komunitas tempat mereka tinggal mulai menerima mereka,
bukan sebagai korban atau skandal lama, tapi sebagai keluarga yang bertahan. Kehadiran mereka menjadi pelajaran diam tentang ketabahan, tentang kekuatan perempuan, dan tentang bagaimana kasih ibu bisa mengubah arah nasib. Namun ketenangan itu diuji kembali ketika sebuah stasiun televisi nasional tiba-tiba menghubungi mereka. Seorang produser ingin membuat film dokumenter tentang kisah Zahra dan Dora. Tawaran itu datang dengan iming-iming besar, bayaran tinggi, pengakuan publik, dan narasi yang mereka bisa kontrol sendiri. Zahra menolak langsung, tapi Dora tampak ragu. Bagaimana kalau ini kesempatan kita untuk mengganti cara orang melihat kita? Zahra menatapnya dalam. Atau ini hanya cara baru bagi mereka untuk menjual luka kita? Dua ibu itu kembali dihadapkan pada pilihan sulit, membiarkan kisah mereka tetap tenang dalam lingkar kecil, atau membukanya ke dunia yang pernah membakar mereka hidup-hidup. Malam itu, Zahra kembali duduk di samping tempat tidur Nur. Ia menatap wajah anaknya yang tertidur damai. Kamu memang lahir dari luka, tapi aku akan pastikan, dunia mengenalmu karena keberanianmu, bukan karena dosa yang bukan kamu yang lakukan. Dan dalam keheningan, ia tahu, pertempuran mereka belum selesai, tapi kini, mereka tak lagi berjuang sendirian. 3 minggu setelah tawaran dari stasiun televisi itu datang, Dora duduk di ruang tamu, menatap berkas kontrak yang belum ditandatangani. Setiap halaman terasa seperti cermin, memantulkan masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Zahra belum bicara lagi soal itu sejak penolakan pertamanya, tapi Dora tahu, dalam hatinya pun berkecamuk. Keinginan untuk mengakhiri stigma seringkali bertentangan dengan rasa takut akan luka lama yang bisa kembali menganga. Akhirnya Dora mengambil keputusan sendiri, ia setuju diwawancara, tapi hanya jika narasinya dikontrol penuh oleh mereka. Bukan drama murahan, tapi kesaksian nyata tentang bertahan hidup. Saat Zahra mengetahui itu, ia kecewa. Kau tahu media seperti apa mereka? Mereka bisa mengubah air mata kita jadi komoditas. Dora menatap sahabatnya. Kalau kita tidak bicara, mereka akan terus bicara seenaknya. Aku lelah bersembunyi. Proses syuting dimulai dengan pengambilan gambar rumah mereka, kedai kopi yang kini berkembang, dan sekolah Nur dan Aska. Tim dokumenter membawa kru kecil, bersikap sopan, dan mendengarkan dengan empati. Tapi satu hari, saat Aska pulang sekolah, ia bertanya, "Bu, kenapa tadi ada kamera di gerbang sekolah?" Teman-temanku tanya, apa aku benar anak dari orang yang memaksa ibu? Pertanyaan itu seperti hantaman palu ke dada Dora. Ia langsung menelepon produser, menuntut mereka menghentikan semua syuting di luar area yang telah disepakati. Zahra marah besar. Apa yang aku bilang, Dora? Ini bukan tentang suara kita. Ini tentang rating mereka. Namun yang membuat keduanya benar-benar terpukul adalah ketika Nur berkata lirih, aku tidak ingin jadi cerita orang lain. Aku hanya ingin jadi aku. Keesokan harinya, mereka berdua memutuskan menghentikan keterlibatan mereka dalam dokumenter itu. Mereka menolak segala bentuk eksposur. Tapi sayangnya, dunia sudah mulai bergerak lebih cepat dari mereka. Cuplikan-cuplikan awal sudah bocor ke media sosial. Dalam hitungan hari, komentar-komentar mulai berdatangan. Beberapa memuji keberanian mereka, tapi sebagian besar kembali menghujat, menyentuh luka lama yang baru saja mulai mengering. Zahra jatuh sakit, tekanan mental, kelelahan, dan rasa bersalah menumpuk jadi satu. Dora merawatnya, mengatur kedai, mengurus anak-anak. Di tengah kekacauan itu, surat tanpa nama dikirim ke rumah mereka. Di dalamnya hanya ada secarik kertas bertuliskan, kebenaran bisa menyembuhkan, tapi juga bisa membakar. Siapkah kalian